Hello Gelovers, welcome back to my channel, Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Phone Booth. Film garapan sutradara Gurmeet Singh ini dirilis pada tahun 2022 dan dibintangi oleh Katrina Kaif sebagai Ragini, Siddhan Chaturvedi sebagai Major, Ishan Khater sebagai Gulu, dan Jackie Shroff sebagai Atmaram. Phone Booth berkisah tentang dua pria pengusir hantu yang terjebak di dalam pusaran dendam seorang hantu wanita cantik dalam upaya membebaskan arwah kekasihnya. Penasaran seperti apa keseruan dari cerita film yang satu ini? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya. Spesial di channel Trending Gelo dan Trending Gelo Revive. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HP. Major dan Gulu adalah dua sahabat karib. Mereka punya hobi yang sama, yaitu tertarik dengan dunia mistis. Gulu punya watak penyabar dan pintar, sementara Major, ia gegabah dan lugu. Gulu mendewakan sebuah patung yang menyerupai Frankenstein dan ia menamakan patung itu dengan sebutan Raka. Gulu menemukan patung Raka di dalam studio film 10 tahun yang lalu. Sejak saat itu, Gulu selalu percaya jika patung Raka memberikan keberuntungan bagi dirinya. Suatu malam, Major dan Gulu mengadakan pesta malam bulan purnama. Pesta itu bertema horor. Ia mengundang semua orang melalui media sosial, tetapi tak ada satupun tamu yang datang. Major dan Gulu bosan menunggu. Mereka mulai putus asa. Seketika, bola mata Frankenstein yang bernama Raka kehabisan baterai. Major dan Gulu mengganti dengan bola mata yang baru, tetapi mereka berdua justru kesetrum listrik. Major dan Gulu pingsan akibat sengatan listrik itu. Ketika tersadar, mereka melihat banyak sekali orang-orang hadir di ruangan tersebut. Orang-orang tersebut ternyata menghadiri pesta yang dibuat oleh Major dan Gulu. Tentu saja Major dan Gulu tampak senang. Mereka berdua tidak sadar jika tamu yang hadir di dalam pesta tersebut ternyata adalah hantu. Seorang tamu berparas cantik menghampiri Major dan Gulu. Tamu itu bernama Ragini. Ragini kemudian menyanyi dan menari di pesta itu. Setelah selesai menyanyi, Ragini mengambil foto bersama Major dan Gulu. Di saat itulah wanita itu sadar jika Major dan Gulu ternyata manusia, bukan hantu seperti mereka. Karena mereka berdua ada di dalam foto, sementara Ragini tidak ada di sana. Pesta Major dan Gulu terhenti ketika beberapa orang polisi datang ke tempat itu. Polisi menghentikan aksi Major dan Gulu karena mereka berdua dianggap membuat keributan di tempat umum. Tentu saja polisi tidak melihat para tamu undangan. Yang mengherankan Major dan Gulu adalah ketika polisi datang, seketika para tamu yang tadi jumlahnya begitu banyak kini mendadak menghilang. Saat dalam perjalanan pulang, mereka berdua melihat bayangan Ragini berada di kursi belakang mobilnya. Mereka mengira jika mereka sedang berhalusinasi. Supaya mengobati kesedihan karena pestanya gagal, Major dan Gulu mengkonsumsi obat-obatan. Mereka berdua kemudian teler saat mengendarai mobil. Di saat bersamaan ada seorang hantu wanita yang ingin menakut-nakuti mereka. Tetapi karena teler, Major yang menyetir kendaraan tidak sadar dengan apa yang ada di hadapannya. Ia menabrak hantu wanita tadi hingga terpental masuk ke dalam beton untuk pembuatan gorong-gorong jembatan. Major menyadari jika ia menabrak sesuatu. Mereka berdua kemudian turun dari mobil dan segera memeriksa. Di sana mereka menemukan sosok hantu tadi terbaring di dalam gorong-gorong tersebut. Karena teler, keduanya mengira jika kaki wanita itu posisinya terbalik. Alhasil Major dan Gulu memutar arah kaki hantu wanita itu 180 derajat ke arah yang berlawanan dari posisi normal. Hantu wanita yang seharusnya menakut-nakuti mereka, sebaliknya kini justru ketakutan dan kesakitan akibat ulah dari Major dan Gulu. Ketika mereka lengah, hantu wanita itu segera bersembunyi dan melarikan diri.
Malam harinya, Major dan Gulu kembali didatangi oleh Ragini. Ragini mengatakan bahwa dirinya adalah hantu. Tetapi, tentu saja mereka tidak percaya. Ragini kemudian memberikan tanda dengan cara masuk ke dalam tubuh Major. Dan setelah itu ia keluar. Dan setelah ia keluar, mereka berdua akhirnya percaya jika Ragini adalah hantu. Meskipun demikian, mereka tidak takut kepadanya. Kehadiran Ragini ternyata untuk mengajak Major dan Gulu bekerja sama. Ragini menyampaikan ide briliannya. Ragini akan menakut-nakuti manusia dan merasuki mereka. Sementara Major dan Gulu akan berpura-pura mengusir hantu Ragini. Dengan demikian, Major dan Gulu akan mendapatkan banyak uang karena Ragini tahu jika mereka berdua sedang kesulitan finansial. Ide brilian Ragini ditolak mentah-mentah oleh Major dan Gulu. Mereka berdua memang pengangguran, namun keduanya tidak ingin mencari uang dengan cara menipu manusia. Setelah idenya ditolak oleh Major dan Gulu, Ragini kemudian memilih pergi. Ketika Ragini pergi, Major dan Gulu dikunjungi oleh ayahnya. Ayah Major dan Gulu ingin agar kedua anaknya berhenti bertingkah konyol dan kekanak-kanakan. Mereka harus menjadi pria dewasa dan mendapatkan pekerjaan. Selama ini, biaya hidup Major dan Gulu bersumber dari orang tua mereka karena keduanya pengangguran. Sebagai bentuk keseriusan untuk membimbing putranya, ayah Major dan Gulu tidak akan lagi memberi uang kepada anaknya supaya mereka berpikir dewasa dan mau berusaha. Karena putus asa tidak bisa mendapatkan pekerjaan, Major dan Gulu kemudian sepakat untuk mencuri ide dari Ragini. Mereka berdua sadar jika keduanya punya bakat spesial yaitu bisa melihat hantu. Oleh sebab itu, keduanya bertekad untuk menjadi pengusir hantu. Meskipun profesi ini mirip dengan ide dari Ragini, yaitu menjadi pengusir hantu, namun setidaknya Major dan Gulu tidak menipu manusia karena mereka ingin mengusir hantu sungguhan. Gulu adalah pemuda yang jenius. Ia menciptakan alat yang bisa mendeteksi hantu. Mereka juga mendirikan agensi yang dinamakan Phone Booth. Agensi ini bertugas untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang yang butuh pengusiran hantu. Major dan Gulu mulai mempromosikan agensi mereka melalui sosial media. Tetapi sayang, tidak ada seorang pun yang mau menghubungi mereka. Hingga suatu hari, seorang wanita akhirnya menelpon. Hello. Okay. No, don't worry. We will be there. Phone Booth akhirnya mendapatkan klien pertama mereka. Seorang penelpon wanita mengaku butuh jasa pengusiran hantu. Wanita itu memberikan alamat lengkap rumahnya. Major dan Gulu bergegas ke sana. Mereka memakai pakaian khusus yang dirancang oleh Gulu. Setibanya di alamat yang dituju, pemilik rumah justru menolak kehadiran Phone Booth. Mereka merasa tidak menghubungi siapapun. Major dan Gulu tentu saja merasa kecewa, tetapi seketika terdengar suara teriakan histeris dari dalam kamar. Ternyata putri sematawayang kedua pasangan tersebut kesurupan. Ia menjerit kesetanan. Major dan Gulu sadar jika di dalam rumah itu memang ada orang yang dirasuki hantu. Major dan Gulu akhirnya diizinkan masuk ke dalam rumah tersebut. Pada dinding rumah terdapat banyak goresan tangan yang dilakukan oleh anak pasangan suami istri orang kaya tersebut yang bernama Dolly. Setiap kali kesurupan, Dolly akan mengeluarkan suara aneh dan mencoret dinding rumah. Major dan Gulu naik ke lantai atas karena dari sanalah sumber suara itu terdengar. Dolly, hey. Big boy. Major dan Gulu masuk ke dalam kamar. Ia melarang kedua orang tua anak kecil ini untuk ikut campur karena situasi sangat berbahaya. Ketika masuk ke dalam kamar, mereka melihat tubuh anak kecil mengapung di udara. Kehadiran Major dan Gulu ternyata tidak disenangi oleh hantu yang merasuki anak kecil itu. Hantu itu segera menyerang tim Phone Booth. Major dan Gulu kewalahan. Mereka tidak mampu meladeni kekuatan hantu tersebut. Seketika terdengar suara hantu berbicara menggunakan bahasa Tamil. Kebetulan Gulu keturunan Tamil. Ia tahu kelemahan semua orang Tamil. Gulu memberikan foto Rajinikan, aktor legendaris Tamil. Mendadak hantu itu ketakutan dan tunduk kepada kata-kata Gulu. Ternyata semua orang Tamil mengidolakan Rajinikan dan mereka tidak berani membantah perkataannya. Gulu kemudian bertanya sambil menunjukkan foto Rajinikan. Hantu itu kemudian tunduk hormat sambil menjelaskan semuanya. Nama hantu tersebut adalah Lavania.
Ia tewas karena ditabrak lari oleh ayah Dolly. Lavania adalah tulang punggung keluarga. Sejak ia meninggal dunia, orang tuanya hidup dalam kemiskinan yang membuat arwah Lavania tidak bisa tenang, dan ia memilih balas dendam dengan merasuki anak orang kaya yang telah menabrak dirinya. Lavania menulis semua kronologis kejadian tabrakan melalui coretan dinding, tetapi tidak ada yang peduli kepadanya. Karena itulah Lavania terus merasuki anak orang kaya tersebut. Ketika Lavania menjelaskan semuanya, mendadak Ragini muncul di kamar itu. Ternyata Ragini adalah penelpon misterius yang telah menghubungi Ponbut supaya datang ke rumah itu. Ragini kemudian menawarkan sebuah solusi. Menurutnya, orang kaya itu harus membayar 1 juta rupiah sebagai biaya kompensasi untuk keluarga korban. Tawaran Ragini diterima oleh hantu Lavania. Ia tidak lagi merasuki Dolly. Setelah Dolly sembuh, ayahnya terpaksa membayar 1 juta rupiah karena ia sadar jika dirinya telah berbuat dosa. Major dan Gulu ditemani oleh Ragini ke rumah orang tua Lavania. Mereka menyerahkan uang 1 juta rupiah untuk ortu Lavania. Setelah orang tuanya mendapatkan sejumlah uang, Lavania merasa tenang dan arwahnya terangkat ke surga. Setelah kasus tersebut, Ragini terus membantu Major dan Gulu menyelesaikan kasus-kasus lain terkait pengusiran roh jahat. Major dan Gulu menjadi semakin populer dan mereka mendapatkan banyak uang. Keduanya merasa senang, tetapi mereka juga merasa heran kepada Ragini karena wanita itu mau membantu, sementara Ragini sendiri tidak mendapatkan keuntungan apapun. Ketika ditanya, Ragini hanya menjelaskan jika suatu hari nanti Ragini akan meminta bantuan dari Major dan Gulu, dan di saat itu mereka berdua tidak boleh menolak. Hanya saja Ragini tidak menyebutkan bantuan seperti apa yang ia inginkan dari Major dan Gulu. Yang pasti, saat ini Major dan Gulu telah menjelma menjadi pengusir hantu terbaik di kota itu. Kebanyakan hantu yang mereka usir adalah hantu yang dizolimi oleh manusia semasa hidupnya. Major dan Gulu memberikan keadilan untuk para hantu gentayangan tersebut. Ada seorang penyihir jahat yang bernama Atmaram. Penyihir jahat yang satu ini memiliki kekuatan sakti mandraguna. Ia bisa melihat dan mengendalikan arwah gentayangan. Atmaram bahkan punya kemampuan untuk memberikan keselamatan bagi para hantu. Siapapun yang mendapatkan keselamatan akan dibangkitkan ke surga dan tidak akan gentayangan lagi. Banyak hantu yang menjadi pengikut Atmaram dan berharap suatu hari nanti mereka akan mendapatkan keselamatan. Hanya saja Atmaram tidak bisa memberikan keselamatan untuk semua hantu tersebut dalam waktu yang singkat. Mereka hanya diberikan keselamatan pada saat ritual bulan purnama. Dalam ritual itu, Atmaram memilih seorang hantu untuk diberikan keselamatan. Pemilihan itu dilakukan secara acak menggunakan tongkat sakti yang ia miliki. Hari itu, keselamatan jatuh kepada hantu pemuda pengantar pizza. Hari itu arwah pemuda pengantar pizza itu diberikan keselamatan oleh Atmaram. Ia kemudian dibawa Atmaram ke sebuah ruangan terpisah. Di sana, arwah tersebut dimasukkan ke dalam botol dan sejak saat itu, ia menjadi budak Atmaram. Ternyata Atmaram tidak memberikan keselamatan bagi para arwah. Ia membohongi mereka dengan menciptakan konspirasi. Para arwah ternyata dimasukkan ke dalam botol dan digunakan Atmaram sebagai sumber kekuatan bagi dirinya. Ia juga bisa mengendalikan arwah tersebut untuk menyerang orang-orang yang dibenci oleh Atmaram. Hanya 2 orang yang mengetahui kejahatan dan penipuan yang dilakukan oleh Atmaram, yaitu tangan kanan kepercayaan Atmaram. Mereka adalah Papu dan Ketu. Seorang pria mendatangi penyihir Atmaram dan membawa sejumlah uang. Ia meminta agar penyihir Atmaram menyegel arwah adik tirinya yang gentayangan. Arwah itu selalu mengganggu ketenangan pria tersebut. Atmaram siap memenuhi permintaan pria itu dengan syarat ia harus melakukannya di saat bulan purnama. Karena para arwah akan melemah kekuatannya di saat bulan penuh. Dan bulan purnama akan muncul 2 hari mendatang. Bisnis mengusir hantu dan menyegel para arwah yang dilakukan Atmaram perlahan mulai kurang laris karena popularitas Ponbut semakin menanjak yang membuat Atmaram sepi job. Tindakan pria ini untuk menyegel dan memusnahkan arwah adik tirinya ternyata diketahui oleh Ragini. Ragini segera meminta bantuan dari Ponbut. Sayangnya, Major tidak mau menolong Ragini karena uang yang mereka kumpulkan saat ini belum mencapai nilai 50 juta rupiah sesuai dengan kesepakatan awal. Ragini tidak bisa menunggu lama karena Atmaram akan menyegel jiwa seseorang dalam waktu 2 hari mendatang.
Ragini kemudian menceritakan apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa ia butuh bantuan dari Major dan Gulu. Ada seorang pangeran dari wilayah Raunakpur yang bernama Dusan. Suatu hari, Pangeran Dusan jatuh dari kuda ketika ia bermain polo. Ragini semasa hidupnya berprofesi sebagai seorang dokter dan ia merawat Dusan yang sedang cedera. Mereka kemudian berkenalan dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah kejadian itu, Ragini dan Dusan pacaran. Suatu malam, Dusan melamar Ragini untuk menjadi istrinya. Tetapi sayang, malam itu mobil yang dikendarai oleh Dusan justru mengalami kecelakaan. Ragini dan Dusan tewas dalam kecelakaan itu. Ternyata dalang dari kecelakaan tersebut adalah Abang Tiri Dusan. Ia melakukan itu untuk merampas harta Dusan. Abang Tiri Dusan juga mendatangi penyihir Atmaram supaya menyegel arwah Dusan. Dengan demikian, Dusan tidak lagi mengganggu mereka. Jika arwah Dusan disegel dan dihancurkan, maka arwah itu akan masuk ke dalam neraka. Karena itulah, Ragini butuh bantuan Major dan Gulu untuk membunuh Atmaram dan menyelamatkan Dusan serta ribuan arwah yang terperangkap di dalam segel Atmaram. Ragini sendiri masih menjadi arwah gentayangan karena ia harus menyelamatkan arwah kekasihnya Dusan yang masih terjebak di tangan penyihir Atmaram. Setelah mendengar kisah haru Ragini, Major dan Gulu siap menolong Ragini dan mereka segera berangkat ke markas Atmaram. Sementara itu, Atmaram didatangi oleh hantu wanita dengan posisi kaki yang terbalik. Hantu wanita ini bosan gentayangan. Dan ia ingin meminta keselamatan. Atmaram siap memberikan keselamatan itu dengan syarat wanita ini harus menakut-nakuti Major dan Gulu sampai mereka berhenti menjadi pengusir hantu. Karena selama Pon But beraksi, Atmaram jadi sepi job. Orang-orang lebih memilih jasa pengusiran hantu Pon But ketimbang jasa Atmaram. Hantu wanita berkaki terbalik ini siap melaksanakan instruksi dari Atmaram. Ia mendatangi Major dan Gulu yang sedang dalam perjalanan. Saat itu, Major dan Gulu sedang berada di dalam toilet. Mereka mengkonsumsi obat-obatan yang membuat nyali mereka begitu berani. Saat hantu wanita itu muncul, mereka tidak takut sedikit pun. Dalam kondisi teler, Major dan Gulu tidak takut hantu wanita itu. Justru hantu wanita itulah yang lari ketakutan ketika Major dan Gulu bertanya tentang kondisi kakinya. Apakah sudah membaik atau tidak? Hantu wanita itu terus melarikan diri dan hingga akhirnya ia dihentikan oleh Ragini. Mereka berdua kemudian bercerita tentang kisah masing-masing. Singkat cerita, Ragini meyakinkan hantu wanita itu bahwa Major dan Gulu adalah orang baik yang siap membantu mereka untuk mengalahkan penyihir Atmaram. Karena Atmaram adalah seorang pembohong besar. Ia tidak memberikan keselamatan bagi para arwah, melainkan menjadikan para arwah sebagai budak. Setelah mendengar penjelasan Ragini, hantu wanita berkaki terbalik itu akhirnya sadar dan ia mulai berpihak kepada Ragini dan Pon But. Malam harinya di dalam perjalanan, Pon But diserang oleh hantu berambut panjang. Hantu ini adalah utusan dari penyihir Atmaram. Hantu berambut panjang tersebut begitu kuat dan mereka tidak tahu kelemahannya. Beruntung Ragini hadir membantu. Ragini tahu kelemahan hantu itu ada pada rambutnya. Hanya saja mereka tidak punya kesempatan untuk memotong rambut tersebut. Gulu lagi-lagi dengan kecerdasannya mengetahui jika hantu berambut panjang itu mengenakan pakaian Punjabi. Gulu segera memutarkan lagu-lagu Punjabi yang membuat hantu wanita itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia terpaksa menyanyi dan menari saat lagu itu diputar. Ketika hantu itu keasikan menari, Gulu dan Major dengan leluasa memotong rambut wanita tadi yang membuat ia bisa dikalahkan. Hantu wanita berambut panjang ini segera kabur dan melapor kepada penyihir Atmaram. Ia menyebutkan jika dirinya kalah karena Pon But dibantu oleh arwah Ragini. Setelah menyampaikan informasi tersebut, hantu wanita berambut panjang bukannya diampuni, tetapi ia justru dibunuh oleh penyihir Atmaram dan kekuatannya disedot menggunakan tongkat sakti. Kekuatan penyihir Atmaram semakin kuat. Ia juga menghisap arwah Ragini dengan begitu mudah. Sekarang Ragini tersedot masuk ke dalam sebuah botol kaca. Setelah kehilangan Ragini, Pon But didatangi oleh hantu yang membawa lentera.
Hantu inilah hantu baik yang siap menolong Pon But. Ia memberikan alamat Atmaram kepada mereka. Major dan Gulu akhirnya masuk ke dalam markas Atmaram. Markas itu terletak di sebuah rumah tua dan di dalamnya terdapat gua. Di sana, Major dan Gulu disambut oleh dua roh yang merasuki tubuh mereka. Kedua roh ini jago kungfu. Roh itu kemudian mengendalikan Major dan Gulu agar berkelahi satu dengan yang lain. Mereka berdua babak belur. Pada akhirnya, roh itu keluar dari tubuh Major dan Gulu. Ketika mendengar ada suara gemuruh di balik dinding gua, seseorang keluar dari lapisan tanah di dinding gua tersebut. Dia adalah Raka, Frankenstein yang selalu dipuja-puja oleh Gulu. Untuk pertama kalinya, Raka mendadak hidup dan mulai melawan beberapa arwah demi menyelamatkan tuannya Gulu. Merasa diserang, Atmaram melempar botol berisi arwah Ragini. Major dan Gulu secepat kilat menangkap botol itu. Terjadi pertempuran antara pasukan Atmaram melawan pasukan Pon But yang dibantu oleh beberapa hantu baik seperti Raka dan hantu wanita berkaki terbalik. Tetapi Atmaram terlalu kuat. Untuk mengalahkan Atmaram, Major, Gulu, dan Ragini bersatu padu menggenggam tongkat sakti itu. Kemudian, tongkat tersebut mengeluarkan cahaya yang mampu mengendalikan semua arwah. Arwah itu kemudian menyerang Atmaram. Atmaram segera membelah diri dengan jurus Kage Bunshin mirip Naruto. Setelah itu, terjadi pertempuran antara para arwah melawan penyihir Atmaram. Namun kali ini, Atmaram kalah dan ia dibuang di dasar neraka. Setelah tewasnya Atmaram, Major dan Gulu membebaskan semua arwah yang terperangkap di dalam botol. Arwah tersebut kemudian naik ke surga, termasuk arwah Ragini dan kekasihnya Pangeran Dusan. Film ditutup dengan adegan di mana Major dan Gulu kembali ke rumah dengan membawa Raka yang kini menjelma menjadi hidup. Sementara itu, di dalam markas Atmaram, Papu dan Ketu melihat kemunculan seorang penyihir baru yang jauh lebih sakti dari penyihir Atmaram. Mereka berdua siap mengabdi kepada penyihir tersebut. Tidak dijelaskan bagaimana nasib Abang Tiri Dusan yang jahat dan tega membunuh Dusan demi merampas hartanya. Dan film pun berakhir.